dikenal sebagai pedang Allah yang tak terkalahkan. Khalid bin Walid adalah sosok legendaris yang tak hanya dikenal di medan perang Arabia, tetapi juga di dataran yang lebih luas, seperti di Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyaksikan salah satu kampanye militer paling monumental dalam sejarah Islam saat Khalid bin Walid memimpin pasukannya melintasi gurun menuju ke pusat kekuasaan Saniyah, memahami strategi-strategi brilian dan mengeksplorasi bagaimana Khalid bin Walid menggunakan keahlian serta keberanian untuk mengamankan kemenangan demi kemenangan bagi umat Islam. Dari pertempuran sengit di Walaja hingga pengepungan kota penting seperti Hira, mari kita ulas taktik dan momen-momen kunci yang membuktikan mengapa Khalid bin Walid menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Jangan kemana-mana, cerita heroik Khalid bin Walid di Irak akan segera dimulai. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan melalui sejarah yang tidak hanya penuh dengan tindakan, tetapi juga penuh dengan pelajaran penting tentang kepemimpinan dan ketangguhan. Ketika pemberontakan di Yamamah berhasil dipadamkan, Khalid bin Walid bergerak ke utara menuju wilayah Sasaniyah di Irak. Beliau mengatur kembali pasukannya yang disebabkan karena sebagian besar sahabat Muhajirin mungkin telah ditarik ke Madinah. Sisa-sisa pasukan Khalid bin Walid terdiri dari orang-orang Arab nomaden dari lingkungan Madinah yang pemimpinnya ditunjuk untuk menggantikan pos komando kosong yang ditinggalkan oleh para sahabat. Sejarawan lain berpendapat bahwa Muhajirin dan Ansor masih membentuk inti pasukannya bersama dengan sebagian besar orang-orang Arab nomaden yang kemungkinan berasal dari Bani Mujainah, Tai, Tamim, Bani Asad, dan Ghatafan. Komandan kontingen suku yang ditunjuk oleh Khalid bin Walid adalah Adi bin Hatim dari Tai dan Asim bin Amr dari Tamim. Khalid bin Walid kemudian tiba di perbatasan Irak Selatan dengan sekitar 1.000 prajurit pada akhir musim semi atau awal musim panas tahun 633 Masehi. Fokus serangan Khalid bin Walid adalah tepi barat sungai Efrat dan orang-orang nomaden yang tinggal di sana. Rincian rencana perjalanan kampanye tidak konsisten dalam sumber muslim awal, meskipun sejarawan menegaskan bahwa jalan umum kemajuan Khalid bin Walid di bagian pertama kampanyenya di Irak dapat dilacak dengan cukup jelas. Sejarawan lain berpendapat bahwa pertempuran besar pertama Khalid bin Walid di Irak mengakibatkan kemenangannya atas garnisun Sasaniyah di Ubullah atau Apologus kuno dekat Basra modern dan desa terdekat di Khuraibah, meskipun At-Tabari menganggap bahwa bukan Khalid yang memenangkan daerah tersebut karena Ubullah sebenarnya kemudian ditaklukkan oleh Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Sejarawan lain setuju dengan laporan bahwa penaklukan Ubullah oleh Utbah dan itu lebih lambat dari tahun 634 Masehi dan menganggapnya sebagai skenario yang lebih mungkin. Meskipun sejarawan lain berpendapat Khalid bin Walid setidaknya mungkin memimpin penyerangan di sana, meskipun Ubullah yang kemudian menaklukkannya. Dari sekitar Ubullah, Khalid bin Walid berbaris ke tepi barat sungai Efrat, di mana ia bentrok dengan garnisun Sasaniyah kecil yang menjaga perbatasan Irak dari serangan nomaden. Bentrokan terjadi di beberapa daerah seperti Zat As-Salasil, Nar al-Mar'ah, sebuah saluran yang menghubungkan Efrat dengan Tigris tepat di utara Ubullah, Al-Madjar atau sebuah kota yang dapat dijangkau hanya beberapa hari di utara dari Ubullah, Ulais, kemungkinan pusat perdagangan kuno Pologesias, dan di Walajah. Dua tempat terakhir berada di sekitar Al-Hijrah, kota pasar yang didominasi oleh orang-orang Arab, dan pusat administrasi Sasaniyah untuk lembah Efrat Tengah. Pengepungan Al-Hijrah adalah pertempuran yang paling signifikan dari kampanye Khalid bin Walid. Setelah mengalahkan kavaleri Persia kota di bawah komandan Azad Beh, ketika terjadi bentrokan kecil, Khalid bin Walid dan sebagian pasukannya memasuki kota tak bertembok. Sebagian bangsawan dari Al-Hijrah adalah orang Kristen Nestorian yang memiliki ikatan darah dengan suku nomaden di pinggiran gurun barat kota, yang mana tempat tinggal mereka di barikade di istana berbenteng mereka yang tersebar secara merata. Sementara itu,
Bagian lain dari tentara Khalid bin Walid menyerbu desa-desa sekitar Al-Hijrah, sehingga banyak di antaranya ditangkap atau menyerah untuk dijadikan wilayah pembayar upeti kepada Muslim. Bangsawan Arab Al-Hijrah menyerah dalam perjanjian dengan Khalid bin Walid, di mana kota harus dikuasainya harus membayar upeti sebagai imbalan atas jaminan bahwa gereja dan istana Al-Hijrah tidak akan diganggu. Jumlah tahunan yang harus dibayar Al-Hijrah adalah 60.000 atau 90.000 dirham yang akan diteruskan Khalid bin Walid ke Madinah, menandai upeti pertama yang diterima khalifah dari Irak. Selama pertempuran di dalam dan sekitar Al-Hijrah, Khalid bin Walid menerima bantuan penting dari Al-Mutsana bin Haritsah dan dari sukunya Syaiban yang telah menyerbu perbatasan ini untuk waktu yang cukup lama. Sebelum kedatangan Khalid bin Walid, meskipun tidak jelas apakah kegiatan Al-Mutsana sebelumnya terkait dengan negara muslim yang baru lahir. Setelah Khalid bin Walid pergi, dia meninggalkan Al-Mutsana yang secara praktis telah menguasai Al-Hijrah dan sekitarnya. Dia menerima bantuan serupa dari klan Sadus dari suku Zuh di bawah Qutbah bin Qatadah dan Izl, suku di bawah Al-Maz'ur bin Adi. Selama pertempuran di Ubullah dan Walajah, tak satu pun dari suku-suku ini yang semuanya merupakan cabang dari konfederasi Bani Bakar bergabung dengan Khalid bin Walid ketika dia beroperasi di luar wilayah suku mereka. Khalid bin Walid melanjutkan ke utara di sepanjang lembah Efrat, menyerang kota Anbar di tepi timur sungai, di mana ia mendapatkan persyaratan penyerahan dari komandan Sasania. Setelah itu, dia menjarah desa-desa pasar di sekitarnya yang sering dikunjungi oleh suku-suku dari konfederasi Bakar dan Kuda'ah sebelum bergerak melawan Ain al-Tamr, sebuah kota oasis di sebelah barat Efrat yang berada di sekitar 90 km atau 56 mil dari selatan Anbar. Khalid bin Walid menghadapi perlawanan keras di sana oleh suku Namir, memaksanya untuk mengepung benteng kota. Namir dipimpin oleh Hilal bin Akkah, seorang kepala suku Kristen yang bersekutu dengan Sasania, yang kemudian disalib oleh Khalid bin Walid setelah mengalahkannya. Ain al-Tamr menyerah dan Khalid bin Walid merebut kota Sandaudah di utara. Pada tahap ini, Khalid bin Walid telah menaklukkan wilayah barat lebih rendah Efrat dan di wilayah suku nomaden, termasuk Namir, Taglib, Iyad, Taimullah, dan sebagian besar Izl, serta suku Arab menetap yang tinggal di sana. As-Samina meragukan narasi tradisional Islam bahwa Abu Bakar mengarahkan Khalid bin Walid untuk meluncurkan kampanyenya di Irak dengan mengutip bahwa Abu Bakar tidak begitu tertarik pada Irak pada saat energi pasukan muslim lebih difokuskan untuk penaklukan ke Suriah. Tidak seperti Suriah, Irak tidak menjadi fokus ambisi Nabi Muhammad atau muslim awal, dan Quraisy juga tidak begitu menginginkan Irak dibandingkan dengan Suriah, yang disebabkan karena pada masa pra-Islam, Suriah adalah jalur perdagangan orang-orang Quraisy. Menurut sejarawan, tidak jelas apakah Khalid bin Walid meminta atau menerima perintah dari Abu Bakar untuk menyerang Irak atau malah Khalid bin Walid sendiri yang mengabaikan perintah khalifah untuk pergi ke Suriah. As-Samina mencatat petunjuk dalam sumber-sumber tradisional bahwa Khalid bin Walid memprakarsai kampanye di Irak secara sepihak yang tersirat dengan kembalinya Muhajirin yang ada pada jajaran Khalid bin Walid ke Madinah setelah kekalahan Musailamah. Kemungkinan mewakili protes mereka terhadap ambisi Khalid bin Walid di Irak. Saban berpendapat bahwa anggota suku yang tinggal di Khalid bin Walid dimotivasi oleh prospek rampasan perang, khususnya di tengah krisis ekonomi di Arab yang muncul setelah Perang Riddah. Menurut sejarawan, penaklukan suku-suku Arab mungkin merupakan tujuan utama Khalid bin Walid di Irak, dan bentrokan dengan pasukan Persia adalah sebuah konsekuensi akibat keselarasan suku-suku Arab tersebut dengan kekaisaran Sasania. Dalam pandangan sejarawan lain, dorongan Khalid bin Walid menuju perbatasan gurun Irak adalah kelanjutan alami dari pekerjaannya menundukkan suku-suku Arab Timur Laut dan sejalan dengan kebijakan Madinah untuk membawa semua suku Arab nomaden di bawah otoritasnya. Sejarawan menegaskan Abu Bakar mengandalkan aristokrasi Quraisy selama Perang Riddah dan penaklukan muslim awal
dan berspekulasi bahwa Khalifah mengirim Khalid bin Walid ke Irak untuk memberikan keuntungan kepada Bani Makhzum di wilayah tersebut. Luasnya peran Khalid bin Walid dalam penaklukan Irak banyak diperdebatkan oleh sejarawan-sejarawan modern. Semua itu wallahu a'lam bishawab. Dan itulah dari kisah epik Khalid bin Walid selama kampanye militernya di Irak. Dari perencanaan strategis hingga eksekusi di medan perang, kita telah menyaksikan bagaimana kemampuan taktis seorang komandan dapat mengubah jalannya sejarah. Kita telah melihat bagaimana keberanian dan ketajaman strategi Khalid bin Walid tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga mengukuhkan pengaruhnya sebagai salah satu pemimpin militer yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi kampanye heroik ini. Kami berharap kisah ini memberikan Anda wawasan tentang dinamika, kekuatan, dan taktik yang memainkan peran besar dalam membentuk peradaban. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda menikmati konten ini. Tinggalkan komentar di bawah ini tentang bagian dari kisah Khalid bin Walid yang paling menginspirasi Anda atau yang ingin Anda pelajari lebih lanjut. Tetaplah bersama kami untuk lebih banyak kisah yang mengungkapkan momen-momen penting dalam sejarah Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.